Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami di channel Herman Sembrani dan Mas Sidik. Pada malam hari ini saya coba silaturahmi ke tempat Mas Sidik ya teman-teman. Di sini saya coba ingin tanya-tanya sedikit dengan Mas Sidik mengenai mungkin pengalaman spiritual, karena beliau yang lebih memahami masalah yang namanya hal-hal berbau mistis, karena kami pun masih awam, masih pemula, jadi belum tahu pengalaman-pengalaman yang lebih itu seperti apa. Mungkin Mas Sidik bisa menceritakan pengalaman yang mungkin selama ini mendalami hal-hal yang gaib itu seperti apa, yang mungkin dirasa sulit. Mungkin bisa Mas Sidik ceritakan. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Herman Sembrani. Bagi yang belum tahu siapa Mas Herman Sembrani, bisa dicek di pencarian YouTube Herman Sembrani Channel. Jangan lupa subscribe dan juga like-nya. Baik, untuk Mas Herman Sembrani, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah berkunjung ke gubuk saya yang kecil ini. Sudah repot-repot datang jauh-jauh malam-malam dengan sambutan seadanya. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Franky yang sudah datang jauh-jauh. Sambutannya ya seperti ini, nggak apa-apa ya Mas ya? Ya, nggak apa-apa. Kita bertamu bagi-bagi pengalaman aja Mas. Iya, ya. Karena kita datang di sini pengen sharing-sharing, mana tahu apa yang bisa kita sama-sama kita belajar gitu. Jadi yang ditanyakan oleh Mas Herman tadi adalah pengalaman spiritual apa yang paling berat yang pernah saya jalani. Sebenarnya pengalaman spiritual saya yang paling berat saya jalani tidak ada ya sebenarnya. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha. Namun kalau menurut saya yang paling berat, sebenarnya tidaklah berat jika dirasakan oleh orang lain, mungkin seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang paling berat adalah diharuskan berpuasa selama 7 hari 7 malam ya. Kita Puasa jenis apa? itu kalau jenisnya saya tidak tahu ya, cuman kalau dari guru-guru saya itu diharuskan puasa 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam Ya, Dengan niat Mas? dengan niat yang tidak bisa saya sebutkan di sini ya. Intinya adalah di dalam berpuasa itu kita disuruh membersihkan diri, karena fungsi dari berpuasa adalah membersihkan hati kita dan juga roh atau badan zohir kita seperti itu ya. Jadi jika kita ingin belajar semua ilmu-ilmu gaib, maka akan lebih cepat meresap karena hati dan batin kita bersih seperti itu. Alhamdulillah saya berpuasa selama 7 hari 7 malam tersebut yang diamanahkan oleh guru saya tidak berhasil. Karena pada hari keempat, tepatnya 4 hari 4 malam, saya sudah pingsan. Alhamdulillah nggak jadi berhasil seperti itu. Itu mungkin Mas bisa ceritakan kenapa kok bisa pingsan, itu kronologinya seperti apa? Yang pertama kali adalah ya pertama mungkin masalah fisik ya Mas ya. Saya mungkin sudah tidak kuat lagi. Kalau tidur kita boleh, diperbolehkan kalau tidur. Cuman yang tidak boleh ya makan dan juga minum. Kalau tidur kita diperbolehkan. Ya. Jadi mungkin badan fisik sudah tidak kuat, mungkin juga karena faktor-faktor yang lain. Jadi pada hari keempat itu saya pingsan seperti itu. Jadi tirakat yang saya jalani gagal seperti itu ya. Mungkin batas kemampuan memang hari keempat itu. Atau mungkin Mas Sidik punya pengalaman lain selain puasa yang sempat gagal, atau sedang mungkin melakukan tirakat lain, atau mungkin hal yang dianggap mungkin memang sangat susah sekali, ada nggak selain puasa itu? Jadi kalau menurut saya yang paling berat setelah puasa itu adalah saya disuruh berendam setengah malam di sebuah aliran sungai ya, aliran sungai yang tidak terlalu besar seperti itu. Jadi diharuskan berendam itu dari jam 10 malam sampai terdengar azan subuh seperti itu. Itu di tengah
hutan sendirian di tengah kebun lah seperti itu ya. Sendirian Mas? Iya sendirian jam 10 malam harus sampai sampai terdengar azan subuh seperti itu. Lama ya? Ya, jadi kita tidak boleh tidur juga di situ. Memang tidak bisa tidur juga karena dingin kan. Kita Dingin, ya. berendam, ya. Setelah itu saya diharuskan membaca sebuah ayat-ayat tertentu sampai bilangan yang tidak terhingga sampai terdengar azan subuh, baru kita boleh kembali ke rumah masing-masing seperti itu. Itu kalau menurut saya sangat berat. Cuman mungkin kalau menurut pemirsa yang lain mungkin tidaklah terlalu berat, namun bagi saya termasuk berat seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi itulah pengalaman dari Mas Sidik mengenai belajar hal-hal spiritual. Jadi teman-teman sudah bisa menyaksikan dan sudah bisa sama-sama kita dengarkan pengalamannya seperti apa. Yang saya sedikit agak penasaran ini Mas, masalah yang berendam itu Mas. Itu kan sendirian ya. Itu mungkin ada nggak selama berendam itu godaan-godaan yang datang menghampiri ketika kita itu melaksanakan apa itu berendam di air itu? Mungkin Mas Sidik bisa ceritakan. Jadi sewaktu saya dalam prosesi berendam atau tapakumkum ya kalau kata orang Jawa itu. Apa Mas? Tapakumkum. Ya, jadi bertapa, berendam seperti itu. Kalau menurut saya godaan-godaan yang paling banyak yang pertama yaitu nyamuk ya. Nyamuk kadang di kepala, di telinga seperti itu. Kemudian kalau menurut saya godaan-godaan yang lain ya ada suara-suara yang tidak jelas seperti itu, entah suara orang, kadang juga ada seperti hewan-hewan yang datang, entah pikiran saya atau memang real seperti itu, saya juga tidak tahu. Yang penting saya fokus sama bacaan saya dan tidak menghiraukan apapun seperti itu. Oke, terima kasih Mas Sidik. Jadi itu pengalaman yang paling berat ya. Di samping di satu sisi ada godaan, di satu sisi kita harus bisa benar-benar fokus terhadap apa yang sudah kita niatkan. Jadi di samping saya juga di sini ada Mas Franky, mungkin bisa tanya-tanya juga dengan Mas Sidik, atau mungkin Mas Sidik mau bertanya kepada rekan kami persilakan. Ya, terima kasih waktunya Mas Herman. Tadi Mas Herman sudah tanya-tanya banyak hal tentang apapun kepada saya. Sekarang gantian nih saya bertanya kepada Mas Franky dan Mas Herman. Kita bagi-bagi pengalaman ya Mas ya. Kita di sini sharing ya, tidak ada berguru. Yang ingin saya tanyakan kepada yang pertama kepada Mas Franky terlebih dahulu. Mas Franky ini kan boleh dibilang termasuk senior ya di dunia spiritual seperti itu. Enggak juga gitu Mas, kita kan sama-sama belajar Mas. Ya, cuman kalau menurut saya lebih senior. Jadi karena kita di sini sharing-sharing, saya juga ingin bertanya kepada Mas Franky ini, pengalaman spiritual apa yang paling tidak bisa dilupakan oleh Mas Franky? Silahkan.